Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah peperangan yang secara rahasia pernah terjadi di Bikini Bottom. Peperangan apa yang dimaksud? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Guys, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada yang lebih kuat untuk mengeksplor teori SpongeBob selain Alex Bell. Dari kemarin kalian minta terus teori-teori SpongeBob dan akhirnya kita bikin satu ini yang dirasa menjadi salah satu yang menarik yang pernah dibuat oleh Alex Bell. Teori ini menjelaskan mengenai sebuah peperangan yang pernah terjadi di Bikini Bottom. Well, peperangan ini sebenarnya sempat dimention di teori evolusi. Jika kalian masih ingat, teori tersebut mencoba memberitahu kita kenapa warga Bikini Bottom tidak seperti ikan atau makhluk lainnya. Mereka lebih cerdas, bahkan mereka berjalan layaknya manusia, tidak mengambang seperti ikan pada umumnya. Nah, ternyata memang katanya ada evolusi yang telah dilakukan oleh sebuah bulan dan ada keterlibatan Neptunus di sana. Nah, kalian bisa cek videonya di sini. Nah, dalam teori tersebut, Alex Bell bilang bahwa karena evolusi yang telah terjadi, mungkin pernah ada peperangan antara warga Bikini Bottom dengan ikan dan makhluk laut yang belum berevolusi. Jadi mereka kayak saling serang gitu guys. Nah, ternyata peperangan itu bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi di Bikini Bottom. Alex Bell percaya bahwa ada satu peperangan lagi yang mungkin bisa memberikan dampak yang cukup besar, bahkan mempengaruhi mental warga Bikini Bottom. Pernahkah kalian berpikir bahwa beberapa bangunan yang ada di Bikini Bottom sebenarnya adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia? What? Kita tentu familiar dengan rumah warga Bikini Bottom yang kebanyakan dari mereka berbentuk seperti knalpot mesin. Kemudian bentuk Krusty Krab yang seperti perangkap lobster tua dengan rangkai kayu dan jendela, hingga ada beberapa museum yang ternyata bekas kapal-kapal yang telah digunakan oleh manusia. Beberapa tempat yang telah disebutkan tadi adalah beberapa bukti bahwa mungkin peperangan antara warga Bikini Bottom dan manusia pernah terjadi di universe ini. Ini mungkin terdengar konyol, tapi jika kalian pikirkan lebih dalam, kehadiran manusia dalam serial SpongeBob bukanlah sesuatu hal yang aneh. Beberapa kali kita melihat manusia dalam serial ini, seperti dalam episode No Free Rides di mana manusia menjadi kameramen, atau dalam episode Krusty Love di mana manusia menjadi pianis, dan bahkan Sandy Cheeks punya hubungan yang bagus dengan narator dalam episode Feral Friends. See, manusia yang ada di dalam serial SpongeBob bukanlah sesuatu yang aneh. Yang aneh adalah, jika memang terjadi peperangan antara manusia dan penduduk Bikini Bottom, kenapa sekarang mereka malah damai? Kenapa bahkan manusia dan penduduk Bikini Bottom bisa kerja bareng? Nah, di sini Alex Bell punya jawaban yang menarik. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita identifikasi dulu sebenarnya peperangan apa sih yang pernah terjadi di Bikini Bottom ini? Apakah peperangan seperti Caesar dan manusia dalam film series Planet of the Apes atau bagaimana? Nah, semua ini berawal lagi-lagi dari Mr. Krab. Dalam episode Krusty Krab training video yang menjelaskan bahwa Mr. Krab mengalami depresi yang tak berkesudahan setelah terjadinya perang. Akhirnya dia membuka panti jompo yang akhirnya diubah juga menjadi restoran yang kini dikenal sebagai Krusty Krab. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Krab stayed secluded in a deep depression that seemed endless. But then his luck changed when he acquired a bankrupt retirement home. And with a few minor alterations, the Krusty Krab was born. Nah, untuk sesaat kita merasa bahwa ini hanyalah sebuah pelengkap cerita atau bahkan lelucon semata yang tidak perlu dianggap serius. Namun banyak fan teoris yang menduga bahwa perang telah dilalui oleh Mr. Krab di sini adalah, yaitu tadi guys, perang antara manusia dan hewan laut. Perang tersebut mungkin sangat besar sehingga membuat pria sekuat Mr. Krab bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Nah, untuk mengetahui perang apa yang terjadi, Alex Bell menemukan sebuah episode yang cukup kuat untuk memperlihatkan ketakutan Mr. Krab yang sangat merujuk pada trauma masa lalunya ketika menghadapi perang. Episode tersebut terdapat dalam season pertama, episode Hooky. Episode ini dibuka dengan sekelompok manusia yang melakukan kegiatan pancing di atas permukaan Bikini Bottom. Dan saat itu Mr. Krab adalah satu-satunya orang yang panik akan kehadiran kail penjerat atau pancing yang menghiasi jalanan di Bikini Bottom. Bahkan dalam specific moment dia berkata apa coba? Dia berkata, mereka kembali. They're back, I tell you! I saw it with my own eyes! Reaksi Mr. Krab yang seperti itu seolah mengisyaratkan bahwa dirinya memang mengalami trauma yang begitu dalam dengan kail pancing atau penjerat yang mungkin berhubungan dengan manusia.
Nah, di sini Alex Bell percaya bahwa peperangan yang pernah terjadi antara manusia dan para hewan laut ini adalah ya perang ini di mana manusia mengambil sebanyak-banyaknya hewan laut yang ada di Bikini Bottom. Sementara Mr. Crab dan warga lainnya berusaha untuk mempertahankan diri. Bagi manusia ini mungkin hanya kegiatan memancing seperti biasanya, tapi bagi warga Bikini Bottom itu adalah peperangan yang sangat mematikan. Ingatkah kalian saat SpongeBob bertanya, memang apa yang akan terjadi di permukaan jika terkena kail pancing? Well, Mr. Crab bilang bahwa dia bisa menjadi makanan, cemilan, bahkan bisa berakhir di toko souvenir atau gift shop. And then they cook ya, and then they eat ya, or worse. What could be worse than that? Gift shops. Itu adalah takdir yang cukup buruk yang pernah terjadi pada warga Bikini Bottom. Jadi peperangan antara manusia dan hewan laut di Bikini Bottom adalah ini guys. Manusia mancing, tapi menurut warga Bikini Bottom itu adalah sebuah peperangan gitu. Karena kan ya itu mempertaruhkan nyawa mereka kan. Gift shop yang disebutkan dalam episode ini somehow mengingatkan kita pada salah satu film panjang SpongeBob yang pertama, yaitu SpongeBob SquarePants The Movie. Dalam film ini, SpongeBob dan Patrick bisa sampai terdampar ke permukaan dan berakhir di sebuah toko souvenir namanya adalah Shell City. SpongeBob dan Patrick sangat ketakutan karena semua ikan di sana telah mati mengering. Nah, tempat ini adalah yang dimaksud oleh Mr. Crab. Tempat ini adalah neraka bagi para penduduk Bikini Bottom karena mereka dijadikan mainan souvenir oleh manusia. Alex Bell lebih lanjut merasa bahwa hewan laut yang ada di Shell City ini adalah korban dari peperangan yang pernah terjadi antara hewan laut dan manusia. Mereka semua dikeringkan di tempat ini untuk dijadikan souvenir. Satu alasan yang membuat Alex Bell yakin adalah bahwa memang di toko souvenir itu ada beberapa kuda laut yang tidak asing. Saat kering ya kita emang gak kenal ya itu kuda laut yang mana. Tapi setelah mereka tersiram air dan berubah menjadi karakter 2 dimensi seperti SpongeBob dan yang lainnya, kita bisa mengidentifikasi bahwa kuda laut itu adalah salah satu kuda prajurit dari Raja Neptunus. Coba kalian lihat kuda prajurit milik Raja Neptunus. Sama persis kan? Bukan hanya dari bentuknya saja, tapi dari corak bahkan warnanya juga sama. Alex Bell berasumsi bahwa kuda-kuda ini memang mungkin dulu terlibat perang dengan manusia. Bahkan mungkin Raja Neptunusnya juga ikut. Ya, secara logika bagaimanapun dia adalah raja yang memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, para warga Bikini Bottom. Jadi sangat masuk akal jika kemungkinan Raja Neptunus ikut dalam peperangan itu. Namun sayang, beberapa kuda miliknya malah terpancing dan terjerat oleh manusia hingga akhirnya berubah menjadi souvenir di Shell City. Nah, Raja Neptunus sendiri nampaknya memiliki trauma tersendiri terhadap Shell City. What? Masih dari film yang sama, Raja Neptunus bahkan memiliki istilahnya sendiri ketika membicarakan Shell City. Seolah dia memiliki pengalaman tersendiri. Dalam scene ini, Raja Neptunus menyebutkan Shell City sebagai tempat terlarang yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun dan tidak akan ada orang yang bisa kembali setelah mereka masuk ke sana. Coba kalian perhatikan cuplikannya. No one who's gone to Shell City has ever returned. What makes you think you could? You're just a kid. See, di sini Raja Neptunus seolah memberitahu kita bahwa dia mungkin pernah terlibat dalam peperangan itu. Well, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa bangunan yang ada di Bikini Bottom terlihat seperti benda-benda bekas yang dimiliki oleh manusia. Kita bisa melihat kapal yang berubah menjadi museum, botol besar yang menjadi restoran, bahkan cambaket adalah tempat untuk menyimpan umpan berupa ikan-ikan mati. Entah apa yang terjadi pada saat itu, perang yang berlangsung mungkin cukup sengit sehingga mereka bisa memiliki atau menguasai benda-benda yang seharusnya dimiliki oleh manusia itu. Rasanya seperti bangkai bekas peperangan yang kemudian dialihgunakan untuk menjadi fasilitas umum. Bahkan Mr. Crab Navy Convention Center itu bentuknya adalah sebuah torpedo raksasa. Ini seolah memberikan impresi pada kita bahwa semua ini adalah bangkai benda-benda bekas peperangan antara manusia dan juga hewan laut yang ada di Bikini Bottom. Bukti peperangan ini juga pernah ditemukan di rumah Mr. Crab sendiri. Kalian ingat dengan episode Wet Painters? Well, dalam episode tersebut kita sempat melihat isi rumah Mr. Crab yang dipenuhi dengan beragam lukisan dan juga benda-benda yang berhubungan dengan peperangan. Di sana ada jangkar hingga ada hook atau kail pancing yang besar. Tapi dari beberapa barang tua yang ada di sana, kita bisa melihat sebuah lukisan yang cukup menarik. Lukisan tersebut memperlihatkan sebuah kapal besar di atas lautan. Alex Bell merasa bahwa itu bukanlah kapal sembarangan karena ternyata kapal itu memang ada di Bikini Bottom namun bukan lagi menjadi kapal perang, tapi telah menjadi museum.
Bagaimana jika itu adalah kapal manusia yang tenggelam karena peperangan ini dan warga Bikini Bottom akhirnya merubahnya menjadi sebuah museum. Dan berbicara mengenai museum, di Bikini Bottom juga terdapat sebuah museum bernama Hook Museum atau Museum Kyle. Dalam konteks ini, Hook Museum lebih terdengar seperti War Museum ya, atau museum peperangan. Di mana segala bentuk peluru atau senjata disimpan di sana. Hook Museum ini pertama kali muncul dalam episode Selling Out. Dalam episode ini, Mr. Crab pernah mengunjungi museum ini untuk menghabiskan waktu. Sambil berkeliling, dia mendengarkan sebuah audiobook. Pada awalnya, Alex Bell mengira bahwa Hook yang ada di sana adalah kail pancing untuk ikan-ikan yang tidak berevolusi. Kan kita tahu ya, dulu pernah tuh Mr. Krabs, SpongeBob mancing kerang di Gulagun. Nah, kirain ya itu adalah kail pancing yang digunakan oleh warga Bikini Bottom untuk memancing hewan laut yang tidak berevolusi. Tapi semuanya terbantah ketika kita bisa mendengar audiobook yang didengarkan oleh Mr. Crab. Coba kalian perhatikan cuplikannya. The three-pronged jig hook was first sighted in local waters more than 100 years ago. Dalam audiobook itu disebutkan bahwa pengait atau kail pancing tersebut telah ditemukan oleh penduduk setempat sejak 100 tahun yang lalu. Ini adalah bukti yang jelas bahwa kail itu adalah milik manusia. Dan dari audiobook itu kita bisa paham bahwa peperangan antara manusia dan hewan laut ini ya mungkin telah terjadi bahkan sejak 100 tahun yang lalu. Gila juga ya. Alex Bell juga mendapatkan bukti lain bahwa peperangan ini pernah terjadi, yaitu dari beberapa film yang pernah dirilis di Bikini Bottom. Film yang berkaitan dengan hook atau kail pancing di Bikini Bottom biasanya adalah film horor, yang mana ini mungkin berdasarkan pengalaman pahit mereka bahwa hook adalah sesuatu yang mereka takutkan. Misalnya ada Fisherman 4 Attack of the Hook dalam episode Don't Look Now. Film-film ini seolah terbentuk karena urban legend dalam tanda kutip yang selama ini menghantui warga Bikini Bottom. Tapi kita melihat situasi saat ini berbeda. Manusia dan hewan laut yang ada di Bikini Bottom telah berdamai, bahkan mereka memiliki hubungan kerja yang baik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di Bikini Bottom kan ada manusia yang jadi kameramen, ada yang jadi pianis, bahkan ada yang berteman baik dengan Sandy. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan peperangan ini berhenti sehingga para penduduk Bikini Bottom bisa hidup berdampingan dengan manusia? Jawabannya adalah karena serial SpongeBob itu sendiri. Jika kalian ingat dengan buku The History of SpongeBob yang kita sebutkan dan jelaskan dalam video ini, kalian tentu ingat bahwa buku tersebut menjelaskan bahwa para scuba divers menemukan Bikini Bottom. Oke, kita jelasin dulu sedikit. Jadi, The History of SpongeBob ini ditulis langsung oleh Stephen Hillenburg selaku penggagas serial SpongeBob. Buku ini tuh kayak pitch deck-nya gitu loh guys. Buku ini adalah buku yang diajukan oleh Stephen Hillenburg pada Nickelodeon untuk dijadikan serial animasi. Jadi segala hal yang ada di sini bisa dipercaya karena langsung ditulis oleh penciptanya, yaitu Stephen Hillenburg. Nah, dalam buku tersebut diceritakan bahwa manusia, dalam hal ini para scuba divers, menemukan Bikini Bottom. Mereka menemukan bahwa para penduduk Bikini Bottom ternyata memiliki kecerdasan yang tidak biasa seperti makhluk lainnya. Nah, hal inilah yang dipercaya oleh Alex Bell sebagai penanda berhentinya peperangan yang terjadi, yaitu saat manusia menyadari bahwa para penduduk Bikini Bottom adalah makhluk laut yang cerdas dan tidak biasa. Peperangan dihentikan, mereka bisa berkomunikasi, dan akhirnya terjalin sebuah kerjasama dan terciptalah serial SpongeBob. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob part 36. Apakah kalian percaya bahwa dulu ada peperangan di Bikini Bottom antara manusia dan makhluk laut? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.